Ya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana ya, sehingga hasilnya tidak seperti yang di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi rame di sosial media buntut panjang 5 Nahdiyin temui Presiden Israel tanpa izin ya. Jadi apa yang dilakukan 5 tokoh NU tersebut yang katanya intelektual NU bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog ya. Jadi pertemuan ini benar-benar sudah melukai umat Islam yang ada di Indonesia, bahkan sudah melukai perasaan rakyat Palestina. Di saat gejolak konflik Palestina dengan Israel, kok bisa-bisanya kelima tokoh tersebut bertemu dengan Presiden Israel. Dan yang lebih aneh lagi, klarifikasi dari ketua PBNU sendiri, mereka belum cukup umur dan kurang sensitifnya terhadap konflik Israel. Keterangan yang kami himpun, mereka memang dikonsolidasi, jadi ada yang mendekati mereka satu persatu untuk diajak berangkat. Dan memang mereka di sana programnya adalah sekedar ya pertemuan-pertemuan interface dialog semacam itu di sana dengan berbagai pihak ya. Katanya tanpa agenda pertemuan dengan Presiden Israel sebelumnya. Dan itu mendadak diadakan di sana. Nah saya kira ini karena masalah ketidaktahuan ya, ketidaktahuan teman-teman ini tentang konstelasi peta dan lain sebagainya, karena ya mungkin karena belum cukup umur atau bagaimana ya, sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ini sebetulnya akibat dari tidak sensitifnya pihak-pihak yang mencoba melakukan approach. Jadi kalau kata netizen ya, ketua PBNU cuma bisa ngeles saja. Ya, ngomong tidak cukup umur, tidak sensitifnya kelima tokoh tersebut terhadap gejolak yang terjadi di Palestina sekarang. Jadi ini hanya omong-omong saja dari ketua PBNU. Kalau sebelumnya kita lihat bahwa memang ketua PBNU sendiri pernah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu. Dan kali ini terjadi lagi ya di jajaran Nahdiyin yang katanya 5 tokoh intelektual. Kok bisa dia tidak sensitif ya terhadap keadaan Palestina sekarang? Bagaimana bisa mereka tidak merasakan perasaan umat Islam yang ada di Indonesia? Rakyat Palestina dijajah, dihabisi oleh Zionis Israel. Jadi masyarakat dan umat Muslim yang ada di Indonesia sudah tidak percaya lagi dengan NU. Jadi tidak salah jika netizen memplesetkan NU menjadi Netanyahu United. Organisasi Nahdlatul Ulama terbesar di Indonesia bahkan sampai mendunia mempermalukan umat Islam yang ada di Indonesia dan melukai perasaan rakyat Palestina. Jadi kita bisa melihat mana organisasi umat Islam yang benar-benar ya prihatin, punya sikap empati kepada rakyat Palestina, yaitu Muhammadiyah, organisasi Islam besar puluhan tahun, tetapi mereka tidak melakukan blunder-blunder yang justru melukai perasaan umat Islam. Walaupun ya ketua PBNU Gus Yahya minta maaf, umat Islam di Indonesia tidak akan memberi maaf atas tindakan tersebut. Pertama, sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa ini, dan kami merasakan hal yang sama, bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini. Jadi kelihatan banget bahwa begitu liberal dan sekulernya NU ini di bawah kepemimpinan Gus Yahya. Jadi apa yang dilakukan oleh 5 tokoh NU tersebut ini adalah pengkhianatan tertinggi NU kepada umat Islam. Yang kita lihat, fakta yang kita lihat di lapangan setelah hobi memubarkan taklim ustadz-ustadz yang dirasa tidak sealiran, menjaga gereja dengan 1000 dalih pembenaran, sekarang terang benderang Allah buka tabir di mana mereka berpijak. Jadi sudah saatnya kalian tokoh-tokoh NU bertobatlah kalian.
karena sudah mengkhianati umat Islam. Jadi nama baik NU telah dicidrai oleh orang-orang seperti ini. Jadi kelima tokoh orang tersebut adalah orang-orang munafik dan cukup memalukan umat Islam yang ada di Indonesia. Dan inilah wajah tokoh NU yang bertemu dengan Presiden Israel. Jadi profil 5 orang NU yang bertemu Presiden Zionis tersebut, yang satu bernama Syukron Ma'mun, yaitu Wakil Ketua PWNU Banten. Nomor 2, Munawir Aziz, Sekretaris PCNU Inggris. Nomor 3, Zainul Ma'arif, dosen Universitas NU Indonesia. Yang keempat, Nurul Bahlum Ulum, founder Cirebon Feminis. Yang kelima, Iza Anafisah, Wakil Koordinator Bidang Kesehatan Fatayat NU. NU sendiri kebakaran jenggot harus nyebokin ya, akibat ulah yang dilakukan oleh kelima tokoh NU tersebut bertemu dengan Presiden Israel. Dan juga dari PBNU sendiri mengklaim bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan mengatas nama pribadi. Jadi NU sendiri akhirnya cuci tangan, nyebokin ya, bahwa tidak mengatasnamakan NU. Padahal kalau kita lihat dari postingan ya, yaitu Zain Ma'arif ya, dia mengaku bahwa yaitu dia mengatasnamakan NU sendiri, dan ini ada videonya. Especially official and leader of high-tech program. Allow me to introduce myself. My name is Zainul Ma'arif. I am Muslim. I am lecturer in one of university belong to Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama is the biggest Muslim organization in Indonesia and maybe in the world that identified as the moderate Muslim. One of our big leader is Kiai Haji Abdurrahman Wahid, who well known and called his name as Gus Dur. He is the 4th president of Republic Indonesia, as have a tight relationship with Simon Peres, with Jews. I am one of the Muslim that become the participant of this program. All of the Muslim is also from Nahdlatul Ulama. So we are the 3rd generation of Nahdlatul Ulama that we will to continue the legacy of Gus Dur to strengthen our interfaith dialogue. Tokoh muda NU ke Israel itu sungguh tidak bijaksana, membingungkan dan melukai perasaan kita semua. Mereka yang pergi itu tidak pernah mendapatkan mandat dari PBNU. Bahkan mereka tidak pernah izin, tidak pernah memberikan informasi. Nah, karena ini telah mendapatkan kecaman yang nyata dari berbagai pihak, kita akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan ya, apa tokoh muda NU ke Israel itu sungguh tidak bijaksana, membingungkan dan melukai perasaan kita semua. Mereka yang pergi itu tidak pernah mendapatkan mandat dari PBNU. Bahkan mereka tidak pernah izin, tidak pernah memberikan informasi. Nah, karena ini telah mendapatkan kecaman yang nyata dari berbagai pihak, kita akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan ya, apa maksud tujuannya ke sana, latar belakangnya, dan siapa yang memberangkatkan ke sana. Ketua Umum secara khusus akan memanggil pimpinan badan otonom dan lembaga di mana yang bersangkutan mengabdi. Jika nanti ditemukan mungkin pelanggaran-pelanggaran, bisa jadi melalui rapat dan arahan dari Rois Am serta Ketua Umum, yang bersangkutan bisa diberhentikan. Belum juga kita selesai ngomel sama nambang ulama, ini ditambah lagi kita harus ngomel karena NU, Netanyahu, you know. Dan please stop samain kelakuan kalian dengan Gus Dur yang dulu punya hubungan diplomatik dengan Israel, karena itu jauh berbeda konteksnya.
gue terangkan. Gue kasih konteks dulu ya. Baru-baru ini 5 sosok muda Nahdien bertemu Presiden Israel langsung di Israel pula. Ingat ya, Israel tuh ada Perdana Menteri, ada Presiden. Beberapa dari mereka adalah pengurus PBNU. Bahkan salah satunya, Zainul Ma'rif, adalah dosen di Univ Nahdlatul Ulama Indonesia. Manusia ini bahkan bisa-bisa bikin postingan IG dan bilang bahwa dirinya adalah filsuf agamawan, bukan demonstran. Kok bisa ya overclaim kayak gitu kayak anak jaksel aja? Dan dia di caption juga nyebutnya adalah konflik Hamas versus Israel. Lu gila, genosida berdarah gini masih disebut sebagai konflik, dan Palestina dikerjakan hanya sebagai Hamas. Sakit emang Zionis. Ya tapi sekarang di private, cupu, main doang sama pembunuh, tapi nggak berani debat sama rakyat. PBNU sebenarnya udah bilang bahwa 5 orang ini nggak mewakili organisasi, tapi ya gimana? Kita rakyat udah banyak skeptis sama PBNU. Wong dulu ketum PBNU Gus Yahya pernah ketemu Benjamin Netanyahu kok. Gila kan? Ya yang namanya kader pasti akan ikut ketuanya dong. Dan kenapa gue bilang stop jual-jual nama Gus Dur? Gini, Gus Dur tuh dikenal dulu punya hubungan diplomatik dengan Palestina sekaligus sama Israel. Bahkan dia lakukan jauh sebelum dia menjadi presiden. PM Israel kala itu, Yitzhak Rabin, adalah Perdana Menteri yang lahir dari Partai Buruh. 180 derajat berbeda dari partainya Benjamin Netanyahu. Di zaman Rabin, terjadi Oslo Accord, suatu perjanjian yang paling dekat dengan perdamaian antara Palestina versus dengan Israel. Rabin juga sepakat dengan two-state solution. Itulah alasan Gus Dur setidaknya mau berkompromi untuk diplomasi dengan Israel. Walaupun itu belum cukup sebetulnya, tapi nggak separah itulah. Di sisi yang lain, Benjamin Netanyahu adalah monster. Dia adalah bentuk terburuk pemimpin sayap kanan Zionis Israel. Pembunuh. Bahkan dia bukan hanya tidak sepakat two-state solution, dia nampak ingin menggenosida seluruh rakyat Palestina. Bahkan orang dekat Netanyahu lah yang kemudian membunuh Yitzhak Rabin karena tidak sepakat dengan narasi perdamaian dibawa oleh Rabin. Gila kan? Netanyahu ini pure adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Gus Dur pasti najis kalau harus berdiplomasi dengan Israel. Kalau PM-nya adalah Netanyahu, Gus Dur gak akan mau. Jadi lo oknum-oknum Nahdien, jangan jual-jual nama Gus Dur terus kalau kalian ternyata hanya makan uang haram dari Zionis. Lagi pula gaya banget sih kalian merasa bisa mempengaruhi Israel hanya berlima itu, dikala presiden-presiden negara lain aja gak didengar sama Israel, PBB aja gak didengar sama Israel, International Criminal Court aja gak didengar sama Israel. Coba sebelum kalian berusaha untuk mengubah pikiran Israel, latihan dulu di Indonesia. Bisa gak ubah pikiran Jokowi? Kalau bisa gue acungin jempol. Dua-duanya sama-sama keras kepala. Man of contradiction. Di rame di X gue ada pertemuan 5 cendekiawan NU dengan Presiden Israel. Nih fotonya. Punten ini mah Pak ya, sebesar dan sepowerful PBB aja itu gak mempan Pak. Jadi ya buat apa? Udah sama-sama tahu endingnya kayak gimana. PBNU-nya sendiri sudah klarifikasi, dan gue pribadi juga menyayangkan bisa melukai perasaan banyak orang yang sudah berjuang mati-matian untuk saudara kita yang ada di Palestina. Gue sih sedih, marah, sakit hati. Karena Indonesia dari dulu ke Israel gak gitu. Dari presiden pertama kita, Bung Karno, itu tegas sikapnya terhadap Israel. Pada tahun 1953 gitu, pertama kali menggagas konferensi Asia Afrika. Ada beberapa negara yang mengusulkan melibatkan Israel, tapi Bung Karno nolak. Pada tahun 1958 ada Piala Dunia di Swedia. Saat itu Indonesia harus lawan Israel. Bung Karno gak mau. Terus di Asian Games keempat pada tahun 1962, Indonesia tuh tuan rumah loh. Tapi Bung Karno tegas gitu, nggak mau melibatkan atau melarang Israel join. Se-strict itu loh, sepakem itu loh. Coba di masa sekarang, ada yang tiba-tiba ketemuan sama Presiden Israel, ada yang pro Israel, masih ngedebatin perihal boykot. Bung Karno juga kalau masih hidup kayaknya sedih dah. Saya ketika melihat berita ini, kemudian saya langsung cross-check karena saya juga background jurnalistik ya. Saya cross-check dari pihak PBNU dan alhamdulillah senang sekali saya melihat respon PBNU yang cepat dan ya menyayangkan sekali kunjungan ini. Karena saya juga membaca artikel-artikel tentang Khadutus Syekh Mbah Hashim misalnya kan yang jelas sekali keberpihakan dengan Palestina. Namun ini masukan buat teman-teman, tidak hanya buat NU, buat semua gitu ya, yang memiliki satu pandangan baru dalam usaha ya menyatukan atau mendamaikan ini. Ya kita duduk bareng, oke. Tapi dahulukanlah duduk dengan warga Palestina misalnya. Jangan kita belum bertemu dengan tokoh-tokoh Palestina langsung tiba-tiba duduk dengan
tokoh Israel yang tidak ada hubungan diplomatis sama sekali gitu dengan alasan kita harus memediasi. Kenapa tidak duduk dulu dengan teman-teman Hamas misalnya di Qatar, di Doha gitu ya, atau di mereka tempat mereka berada. Yang kedua, edukasi. Ya, kita penting ada semacam edukasi yang merata di sini. Dan juga antara pemerintah dan masyarakat yang sudah satu visi, satu misi. Saya selalu mengatakan bahwa isu Palestina ini isu yang menyatukan kita semua. Ya, sekelas Rocky Gerung dengan Pak Jokowi yang selalu berseberangan, kalau sudah bicara Palestina itu nyatu. Dan ini harus dipupuk, terus ditanam dan dikembangkan dengan mengadakan edukasi pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya gitu. Contoh misalnya, hari ini kita melihat ada gerakan masif boikot. Boikot ini jelas sebuah sistem yang menurut kami para aktivis ini sangat efisien, sangat efektif pula menekan Amerika dan Israel untuk berpikir ulang melanjutkan agresi ini, karena ini sudah teruji di berbagai negara. Tapi sayang, gerakan boikot ini masih gaungnya di masyarakat. Di pemerintah seperti tidak ada satu dukungan yang selaras gitu loh. Saya meminta kepada pemerintah, ayo dong kita sambut semangat masyarakat ini, semangat boikot ini ya dari pihak pejabat, agar ntar bisa memberikan dampak yang lebih jelas, lebih nyata kepada warga Palestina yang sampai sekarang terus dibantai. Kedua, untuk edukasi kepada generasi hari ini dan mendatang. Seperti itu. Saya sangat menyesal atas keberangkatan 5 warga NU ke Yahudi Israel dan berteman dengan mereka, apalagi minta bantuan kepada mereka. Ini orang-orang yang tidak punya rasa empati terhadap umat Islam yang dibantai di Palestina. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman-teman setia kalian. Ini orang yang tidak punya rasa empati. Semoga Allah membalas dengan kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang mengkhianati umat Islam. Rasul pengen menghabisi Islam. Ini sangat mengerikan sekali. Sebetulnya harus kita lawan. Tapi bagaimana ya? Apakah kita sudah terbiasa dengan makan haram? Apalagi itu orang NU itu ya, PBNU itu sudah sering makan haram, melawan agama, melawan habaib, termasuk masih saudara saya Yahya Saquf membenci habaib. Na'udzubillah min dzalik. Itu bagaimana ya? Memang sudah wataknya begitu. Kebanyakan makan haram ya, mulai dari zaman Gus Dur. Bahkan anak santri sarang, artinya alumni sarang, kiai atau santri, tapi membela-bela rezim ini, kebablasan, liberal kebablasan, entah karena iming-imingan atau memang sudah makan banyak haram, itu uang haram. Inna lillahi wa inna. 5 warga Nahdiyin datang ke Israel dan bertemu dengan Presiden Israel. Ini beritanya menjadi viral. Persoalannya, boleh enggak 5 orang ini datang ke Israel, bertemu Presiden Israel, sementara sekarang masa-masa perang, dan walaupun tidak perang, Israel itu penjajah kepada umat Islam di Palestina. Boleh enggak kunjungan seperti ini? Ini beritanya viral di mana-mana. Katanya PBNU bakal panggil 5 Nahdiyin yang bertemu Presiden Israel. Yang jelas, apa yang dilakukan oleh 5 orang tersebut hukumnya haram, dosa besar, dan termasuk ciri-ciri orang-orang munafik. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wad nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi wa yusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin
Al-Maidah ayat 51-52. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman sejatimu. Artinya kamu minta tolong pada mereka, kamu membantu mereka, lalu minta tolong sama mereka. Kamu bergaul akrab dengan mereka. Enggak boleh. Sebagian mereka adalah teman sejati bagi sebagian yang lain. Sesama orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani itu yang teman sejati, bukan kita. Kalau bagi kita mereka itu musuh. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi teman sejati, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Ini dianggap golongan dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Sudah zalim, ini diancam oleh Allah tidak akan diberi hidayah. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, orang-orang munafik ya, bersegera mendekati mereka Yahudi Nasrani, punya inisiatif, ada apa-apa datang kepada Yahudi. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana, ada harapan kepada Yahudi, kalau ada apa-apa nanti dapat sesuatu. Dijawab oleh Allah, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ini dalam Al-Quran. Kemudian di dalam kitab-kitab ulama mu'tabar juga dijelaskan ya, wa minha ay min sifatil munafiqin iradatul fitnah bil muslimin wa takhdhiluhum wa wilayatu a'daihim alaihim. Qala Allah Ta'ala law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum. Ay asra'u rakaibahum takhdhilan wa izharan lil hazimah aw asra'u bainakum bil ifsad kama taqaddam yabghunakumul fitnah wa fikum sama'una lahum wallahu alimun bil zalimin. Laqad badaghaul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqq wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Nazalat fi Abdullah bin Ubay wa ashabihil munafiqin in syarafu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud wa takhallafu anhu fi ghazwati Tabuk khidlanan lahu wa talaban lil fitnah. Ini Al-Imam Al-Ghazi dalam kitabnya Husnut Tanabbuh lima warada fit tashabbuh. Nah, di antara sifat-sifat orang-orang munafik menghendaki kekacauan kepada kaum muslimin. Ingin umat Islam itu kacau, kalah, menggembosi mereka. Ketika umat Islam berperang dengan orang kafir, dia malah mendekat orang kafir, menggembosi dan menolong musuh-musuh mereka melawan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belakang. Orang-orang munafik. Dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, yakni mereka mempercepat kendaraan mereka untuk menggembosi kaum muslimin dan menampakkan kekalahan. Sudah, jangan terus perang, kita ini kalah. Ini lagu orang-orang munafik. Jangan, perjuangan di Gaza jangan diteruskan, kita ini kalah. Atau mereka segera berbuat kerusakan di antara kamu sebagaimana keterangan sebelumnya. Mengapa begitu? Untuk mengadakan kekacauan di antaramu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dari dahulu pun mereka telah mencari-cari kekacauan dan mereka mengatur berbagai macam tipu daya untuk merusakkanmu hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah dan menanglah agama Allah padahal mereka tidak menyukainya. Al-Quran Surat Taubah ayat 47-48. Ayat ini turun mengenai Abdullah bin Ubay dan para sahabatnya, golongan orang-orang munafik. Mereka meninggalkan Nabi SAW pada waktu perang Uhud dan tidak ikut dalam perang Tabuk karena mengkhianatinya. Nah, kita ini sudah gak ikut perang ke Gaza, jangan berkhianat, jangan mendekat kepada orang kafir dan menginginkan kekacauan. Ini keterangan Imam Al-Ghazi dalam kitabnya Husnut Tanabbuh lima warada fit tashabbuh
juz 9 halaman 195-196. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kelima orang itu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.